ini kami akan membahas materi tentang alkali tanah. Pengertian alkali tanah. Alkali tanah merupakan keluarga unsur kimia yang menunjukkan pola dan konfigurasi elektron. Secara keseluruhan, alkali tanah bersifat basa dan banyak ditemukan di dalam mineral tanah. Kelimpahan alkali tanah cukup banyak dan bentuknya berupa senyawa. Berikut ini konfigurasi logam tanah selengkapnya. Jenis-jenis alkali tanah. Unsur kimia alkali tanah ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Berikut ini 6 jenis logam alkali tanah lengkap dengan sifatnya. Pertama, berilium berwarna abu-abu dan mudah pecah, termasuk unsur beracun, jadi harus hati-hati. Kedua, magnesium berbentuk padat warna abu-abu mengilap. 3, kalsium berwarna putih keperakan. 4, strontium berwarna perak kekuningan. 5, barium berwarna keperakan dan lunak. 6, radium tingkat radioaktifnya tinggi. Bagaimana sifat-sifat alkali tanah? Sifat alkali tanah dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika alkali tanah dan sifat kimia. Pertama-tama kita akan membacakan sifat kimia. 1. Titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik dan panas dari BE ke BA cenderung menurun. 2. Titik lelehnya lebih besar dibandingkan alkali. 3. Tingkat kerapatannya lebih besar dibandingkan alkali. Lanjut ke sifat kimia alkali tanah. 1. Mampu menghantarkan listrik dan panas dengan baik. 2. Oksidasinya bersifat basa. 3. Mempunyai spektra emisi dengan warna yang khas dan menyala. Contohnya, barium akan menyala berwarna hijau, kalsium warnanya merah agak oranye, sedangkan strontium warnanya merah tua. Keempat, sifatnya reaktif, tetapi jika dibandingkan alkali maka akan kurang reaktif. Jika nomor atomnya makin besar maka alkali tanah makin reaktif. Kelima, logam alkali tanah sifatnya lunak. Tapi jika dibandingkan dengan logam alkali ternyata lebih keras, maka besar nomor atomnya, maka logam alkali tanah akan makin lunak. Keenam, senyawa alkali tanah sebagian besar bersifat tidak mudah larut dalam air. Tingkat kelarutan logam alkali tanah sangat tergantung dari jenis ion dan nomor atom ion logamnya. Senyawa hidroksida logam alkali tanah akan makin mudah larut jika nomor atom logamnya bertambah. Tetapi sebaliknya, senyawa kromat, oksatat, dan sulfat logam alkali tanah sulit larut jika nomor atomnya makin bertambah. 7. Reaksi dengan air akan membentuk basa, kecuali berilium yang tidak bereaksi dengan air. Terakhir, reaksi dengan hidrogen saat dipanaskan akan membentuk senyawa ionik alkali hibrida. Perbedaan alkali dan alkali tanah. Keduanya merupakan unsur kimia yang berbeda. Lalu apa perbedaan alkali dan alkali tanah? Berikut ini beberapa perbedaannya. Dalam tabel periodik, alkali termasuk ke dalam golongan 1A, sedangkan alkali tanah termasuk ke golongan 2A. Alkali pada logam memiliki sifat kelogaman yang lebih kuat. Berbeda dengan itu, sifat kelogaman alkali tanah lebih lemah dibandingkan alkali. Elektron valensi alkali adalah +1, sementara elektron valensi alkali tanah lebih besar yaitu +2. Logam alkali tanah lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali karena mempunyai elektron valensi +2. Kerapatan logam alkali tanah lebih tinggi daripada logam alkali. Alkali memiliki sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan alkali tanah. Titik lebur logam alkali tanah lebih tinggi jika dibandingkan dengan logam alkali. Tingkat densitas atau kerapatan logam alkali tanah lebih tinggi daripada logam alkali. Logam alkali tanah akan bereaksi pada gas nitrogen jika dipanaskan mencapai suhu yang tinggi. Sementara logam alkali yang bereaksi terhadap nitrogen saat dipanaskan hanya satu jenis saja, yaitu logam Li. Pembuatan alkali tanah. Proses pembuatan alkali tanah sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi, yaitu pemisahan suatu unsur dan senyawa.
Logam alkali tanah itu bisa diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksi dari senyawanya ini digunakan dua metode, yaitu elektrolisis dan reduksi. Berikut ini beberapa contoh penjelasannya. Berilium bisa didapatkan dengan cara mereduksi BeF2, tapi bisa juga didapatkan dengan elektrolisis, yaitu dengan mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang sudah ditambah dengan NaCl. Magnesium bisa didapat dengan reduksi dari dolomit atau MgCaCO3 dengan cara dipanaskan. Sementara untuk membuat magnesium dengan metode elektrolisis adalah dengan cara mencampur air dengan CaO. Setelah mendapat MgCl2, maka lelehan ini dilelehkan untuk dielektrolisis dan dari sana baru didapatkan magnesium. Barium bisa didapat melalui elektrolisis dengan sumber utama barit atau BaSO4 setelah menjadi BaCl2 lalu dilelehkan. Lelehan ini yang kemudian dielektrolisis menjadi barium. Apa saja manfaat dan kegunaan alkali tanah? Kegunaan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Berlium, bahan penguat kemudi pesawat jet. Campuran berlium dan tembaga digunakan untuk berbagai peralatan listrik. Ya. Magnesium, bahan pasta gigi yang dapat mengurangi asam. Kalsium sebagai terdapat di dalam susu untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. Strontium dulu digunakan untuk bahan pembuatan layar kaca TV. Barium, bahan racun tikus. Radium disuntik kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar hingga ke tulang. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.